Ketemu lagi bersama saya di sini dalam channel Fisika Asik yang akan membahas tentang serba-serbi fisika SMA. Pada kali ini saya akan membahas tentang hukum 1 Kirchhoff. Selamat menyaksikan. Ya, hukum 1 Kirchhoff. Perhatikan gambar berikut. Nah, kita melihat ada gambar dari titik percabangan. Nah, di sini ada arus I1 yang arahnya masuk ke titik P, I2 arahnya juga masuk ke titik P, I3 arahnya keluar, I4 arahnya keluar, I5 arahnya keluar. Nah, sehingga jumlah arus yang masuk ini sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, itu adalah pernyataan dari Kirchhoff. Jadi I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5. Secara umum dapat dikatakan bahwa jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Dalam hal ini adalah kuat arusnya. Nah, supaya dapat gambarannya, saya kasih satu contoh soal berkaitan dengan hukum 1 Kirchhoff ini. Nah, hitunglah besar dan arah I4 dari gambar berikut ini. Nah, kalau kita lihat di sini, I1 itu arahnya masuk, I3 arahnya masuk, I2 arahnya masuk, arahnya keluar. Nah, I4 kita tidak tahu arahnya kemana. Tapi kalau kita tahu bahwa arus yang masuk itu jumlahnya harus sama dengan yang keluar, yang masuk adalah 2 dan 5, jumlahnya 7, yang keluar baru 4, maka I4 pasti arahnya keluar. Nah, sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff seperti ini. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, I1 tambah I3 sama dengan I2 tambah I4, 2 tambah 5 sama dengan 4 tambah I4, maka I4 besarnya adalah 3 ampere dan arahnya keluar dari titik P. Nah, ini adalah contoh untuk hukum 1 Kirchhoff. Selanjutnya kita akan gunakan hukum 1 Kirchhoff itu untuk rangkaian seri hambatan atau rangkaian seri resistor. Kita lihat gambar berikut. Nah, ini adalah suatu resistor, 3 buah resistor yang disusun secara seri. Disusun secara seri. Nah, ini sambung menyambung di sini. Nah, ini adalah rangkaian seri. Kalau digambarkan dalam bentuk yang lain, dalam bentuk rangkaian, itu adalah R1, R2, R3. Nah, arus yang mengalir adalah I1, I2, I3. Nah, karena rangkaian seri, maka di sini kalau kita lihat, nah, arus yang mengalir ini I total itu adalah sama dengan I1, I2, I3 itu sama karena rangkaiannya tidak bercabang. Jadi semua arus di semua tempat adalah sama dan itu adalah ciri khas dari rangkaian seri. Nah, untuk rangkaian seri berlaku I sama dengan I total itu sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Tetapi tegangannya kalau kita lihat di sini, tegangannya V total itu adalah jumlah dari V1 tambah V2 tambah V3 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau berdasarkan hukum Ohm, V itu adalah I kali R, maka kita bisa tuliskan di sini V total itu berarti I kali R total. V1 itu I1 kali R1, V2 I kali R2, V3 I3 kali R3. Nah, karena di sini arusnya sama, I-nya sama ini, ya, maka I di sini bisa dicoret nih, I1, I2, I3, I di sini, ya. Sehingga kalau dihilangkan I-nya, maka didapat R total itu adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi jumlahnya saja langsung. Nah, itu ya untuk rangkaian seri resistor.
Sebelum lanjut ke rangkaian yang lain, rangkaian paralel, kita lihat dulu contohnya, contoh soal ya. Perhatikan rangkaian berikut. Nah, di sini ada 3 buah resistor R1, R2, R3 yang disusun secara seri dengan sumber tegangan yang tegangannya V, volt ya. Besarnya R1 adalah 2 ohm, R2 3 ohm, R3 5 ohm. Tegangan totalnya 24 volt. Pertanyaannya adalah besarnya arus yang mengalir di dalam rangkaian. Nah, berdasarkan hukum Ohm, arus yang mengalir itu adalah sama dengan V total ini dibagi R total ini. Nah, R total seri kalau kita lihat, R totalnya itu adalah sama dengan R1 ditambah R2 tambah R3. Nah, kita sudah punya R1 2 ohm, R2 3 ohm, R3 5 ohm. Sehingga kalau dijumlahkan, 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 10 ohm. Nah, sehingga I-nya itu tinggal dihitung dari V per R total. Nah, V-nya 24 volt, R totalnya 10 ohm ya. Sehingga kita hitung hasilnya adalah 2,4 ampere. Jadi kita menghitung R totalnya dari rangkaian seri, arusnya menggunakan hukum Ohm, sehingga arus yang diperoleh 2,4 ampere. Nah, berikutnya kita akan bahas rangkaian paralel dari resistor-resistor. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada sebuah rangkaian paralel 3 buah resistor ya. Nah, kalau kita lihat di sini, arus yang masuk itu adalah I masuk ya. Yang keluar adalah I1, I2, I3. Nah, jadi menurut hukum 1 Kirchhoff berlaku I itu sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Nah, untuk rangkaian paralel di sini yang menjadi ciri khas adalah bahwa ketiga resistor ini mempunyai tegangan yang sama. Karena dihubungkan 2 titik yang sama. Ini titik percabangan ini. Nah, tegangannya sama dengan V. Jadi V1 sama dengan V2, sama dengan V3, sama dengan V. Jadi secara paralel kita punya persamaan bahwa V sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Ya, karena 2 titik ini sama. Ya. Kemudian arusnya I itu adalah I1 tambah I2 tambah I3 karena berdasarkan hukum 1 Kirchhoff. Nah, berdasarkan hukum Ohm, I itu adalah V per R. Maka kalau kita lanjutkan, itu akan menjadi I itu adalah V per R total, I1 adalah V1 per R1, I2 V2 per R2, I3 V3 per R3. Lalu V-nya sama ini, ya. Maka kita bisa hilangkan V-nya ini kan sama, ini sama, ini sama, ini sama ya. Sehingga kalau kita tulis dalam bentuk lain, 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, itu adalah hambatan total dari rangkaian paralel resistor-resistor. Nah, supaya lebih jelas saya akan kasih satu contoh soal di sini berkaitan dengan rangkaian paralel. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada 3 hambatan paralel yang dirangkai paralel, yaitu 2, 3, dan 6. Ditanyakan berapakah hambatan pengganti dari hambatan paralel di atas. Nah, diketahui R1, R2, dan R3. Ditanyakan hambatan pengganti paralelnya. Kita pakai rumusnya 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 dan seterusnya. Kita masukkan angkanya 1 per 2, 1 per 3, 1 per 6. Disamakan penyebutnya. Jadilah 6 per 6 atau 1, maka R paralelnya adalah 1 ohm. Ya, 1 ohm. Ya, masih mudah ini, masih sederhana ya, karena ini untuk contoh saja. Nanti kita akan bahas dengan soal-soal yang lebih bervariatif lagi. Ya. Baiklah, sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berada di channel Fisika Asik. Kalau kalian suka silahkan like,
Kalau ada yang mau ditambahkan silahkan tuliskan di komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe ya untuk channel saya ini. Terima kasih atas